Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman rahmatullah SWT. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk melanjutkan ngaji kitab kita, masih mengkaji kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq, kitab yang membahas tentang masalah adab-adab dan juga akhlak-akhlak yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim, terkhusus lagi untuk kita, ya, anak-anak muda, kalangan para remaja, ya. Karena terkadang bukan idealnya, ya, yang menjadi gambaran atau stigma masyarakat kalau melihat anak muda ini adalah arek nom mesti unggah-ungguhe kurang, ya, itu banyak, ya. Jadi anak muda itu mesti diidentikan dengan kekacauan, akhlak yang kurang, adab yang tidak punya, ya. Nah, ini yang hendaknya kita harus benahi, ya. Hendaknya kita harus benahi. Kenapa kita mengkaji akhlak? Karena akhlak ini sangat penting. Ya, dikatakan akhlak itu menjadi buah dari iman kita. Ya, sampean ketok Islami api, ya, di pandangan manusia teko akhlaki sampean. Ya, jarang ada manusia yang melihat sholat sampean, jarang melihat manusia yang melihat poso sampean. Ya. Tapi ketika manusia melihat akhlak sampean bagus, itu manusia menjadi segan. Nah, di situ termasuk salah satu kunci kita dalam berdakwah. Nah, sampean kepingin sukses dalam berdakwah, nomor satu utamakan akhlak. Ya. Tunjukkan akhlak yang baik. Ya. Karena masyarakat jarang sing delok salate sampean sekep tagak, posone Senin Kamis jalan tagak, jarang. Tapi ketika akhlak sampean baik di masyarakat, ya, subhanallah, itu jadi pandangan bagus untuk masyarakat. Bisa-bisa ibu-ibu yang di anak, ya kalau contoh nih kalau Mas apa biasa nih, Mas Andri, yo, arek meneng, ya, contohnya seperti itu. Ya, masya Allah, arek meneng, ya, gak pola-pola. Ojo koyo arek iko, ya, mesti dibanding-bandingkan seperti itu. Orang tua biasa seperti itu. Ya. Makanya ketika kita ingin sukses dalam berdakwah, ngajak kebaikan terhadap yang lain, tunjukkan akhlak yang baik. Ya, tunjukkan akhlak yang baik. Baik, kita lanjutkan di halaman 24. Ya. Al-ulfah, membahas tentang ulfah. Ulfah bukan nama orang, tapi artinya perdamaian. Kalau terjemahannya nang gini perdamaian. Tapi sebenarnya ulfah itu kemarin kita jelaskan, itu adalah ketentraman, ya, nyaman ketika duduk bersama. Ya, itu namanya ulfah. Ya, silakan dilihat yang ada kitabnya halaman 24. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Ustaz sebagai musannif, beliau mengatakan al-ulfatu nerangake perdamaian. Menjelaskan tentang perdamaian, bab menjelaskan tentang perdamaian. Tapi sebenarnya kalau terjemah bahasa Indonesianya kurang tepat kalau perdamaian, ya. Tapi lebih ke arah ketentraman, ya. Lebih ke arah ketentraman, ya. Beliau melanjutkan, hiya utawi ulfah iku al-istinasu ngerasa ayem. Ngerasa ayem. Ayem itu tentram. Iya al-istinasu ngerasa ayem. Bin nasi kelawan menungso terhadap sesama manusia. Jadi kalau berkumpul itu terasa tenang. Nah, itu namanya ulfah. Wal farahu lan bungah. Wal farahu lan bungah. Bungah itu gembira. Farah itu gembira, ya. Farah itu gembira. Wal farahu lan bungah biliqaihim kelawan ketemu nas. Nas itu kembali ke manusia tadi.
Wal farahu lan bungah biliqaihim kelawan ketemu nas menungso. Dan juga rasa gembira ketika bertemu manusia. Ya. Nah ini namanya ulfah. Jadi ulfah itu rasa tentram ketika berkumpul dengan manusia dan rasa gembira ketika berkumpul dengan manusia. Nah, ini namanya ulfah. Wa asbabuha lan utawi sebabe ulfah. Sebab kalau kita ingin mendapatkan ketentraman ketika berkumpul, ketika nongkrong, kongko, cangkruk dan sebagainya. Ya. Kalau ingin kita mendapatkan ketenangan, maka ada sebab-sebab. Ya. Wa asbabuha lan utawi sebabe ulfah iku khamsatun 5. Ada 5. Ada 5 ya. Jadi ini sampean kepingin cangkruk kok ayam enak ya. Kerjakan 5 hal ini. Yang pertama awwaluha utawi kawitane khamsah. Yang pertama ya, awwaluha yang pertama ad-dinu iku agama. Ngumpul karena agama. Ya. Berkumpul karena bertemu teman-teman yang soleh. Ya. Makanya pilih teman itu bagus, bahkan dianjurkan. Ya. Pilih teman itu bagus, bahkan dianjurkan. Ya. Pertanyaannya, apakah oleh kumpul ambek wong sing gak apik? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kumpul ambek wong sing apik, jelas sangat dianjurkan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi. Agamane wong iku ketok teko kanca cedheke. Nek kanca cedheke iku agane apik, insyaallah wong kumang katut apik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpamane wong kanca sing apik iku kaya wong dodol minyak wangi. Nek sampean gak tuku minyak ya sampean kena ambu wangine. Umpama kanca sing elek iku kaya wong pandai besi. Saiki wis gak ono pandai besi. jarang ada. Sama dalam Mojokerto mumet-mumet gak ketemu. Orang pandai besi itu yang tukang bikin arit, bikin itu ya. Nah, itu kan apa ya namanya berjibaku atau berkumpul dengan ya wis geni panas-panas keringet ya. Ambune jelas gak enak ya. Nek sampean ya ibarat kanca sing elek ya. Iku koyok sampean ketemu ambek wong pandai besi nanggone nggon mandi besi. Ya. Nek gak kecipratan mowone terus sampean kena geni, ya sampean katut ambu kecut. Ya, itu ibarat teman. Ya jadi pilih-pilih teman itu memang benar. Itu disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipilih teman yang baik. Nah, pertanyaannya apakah kita harus ya menjauhi teman yang buruk? Nah, ini ada tafsil atau perincian. Nih sampean iso ngrasa aman, ya. Dan sampean di situ tidak dibawahi. Ngerti dibawahi ya? Ya, jadi sampean ada di bawah. Ya. Apapun yang dilakukan oleh teman-teman itu sampean mesti nganut. Nah, sebaiknya jangan jauhi. Ya, kenapa? Kita ingin menyelamatkan agama kita, ya akhlak kita. Tapi ini misalkan sampean di situ menguasai kondisi, ya minimal setara. Ya, kalau tidak sampean di atas ya minimal setara. Maka silahkan dengan catatan sampean sebisa mungkin memasukkan unsur dakwah meskipun hanya dengan tindakan dan perbuatan. Masih gak ngomong. Seperti yang sudah kita jelaskan, kadang dakwah gak butuh ngomong. Sampean gak harus ngomong nang koncone qala Allah, qala Rasul, qala sahabah gini-gini ya. Nang Quran iku ngene, hadis ngene, kok awakmu ngene, gak harus gitu. Ya, itu malah banyak tertolaknya. Tapi ad-da'wah bil hal. Ya, dadi contoh panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nang awake Kanjeng Nabi ku ana contoh panutan yang terbaik. Ya. Kalau Rasulullah bilang A, ya, Rasulullah menunjukkan iki lho cara nglakoni A. Ya. Banyak para sahabat yang mencontoh dari gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Gak harus Rasulullah mengucap. Makanya dalam hukum fikih termasuk ya, sunnah adalah semua pergerakan atau tindakan Rasulullah SAW itu bisa jadi dalil. Ya, itu bisa jadi dalil. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dakwah terkadang bisa dengan perbuatan. Sama ngumpul ambek geng sampean misalkan. Ya. Terus moro-moro krungu adzan. Ya coba diajak sik ana adzan rek sembahyang sik misalkan. Nek kancane gak gelem, ya sak sembahyang sik ya dan orang gini misalkan seperti itu. Ya seperti itu istiqomah. Ya. Istiqomah. Itu tadi catatannya, ya. Jadi kalau misalkan sampean berada di bawah, ya sebaiknya dijauhi. Kalau misalkan sampean berada di atas atau minimal setara, maka boleh, ya, maka boleh. Kemudian beliau melanjutkan li'anna krana setuhune kamalan imani sempurnane iman iku yujibul atfu maraake yo kamal ing rasa welas. Karena ketika orang itu sempurna imannya, maka akan ada muncul rasa kasih sayang, ya. Rasa kasih sayang, ya. Ketika ada iman di dalam hati seseorang, ya. Kemudian beliau melanjutkan wasaniha lan utawi kaping pindone khamsah. Yang kedua sebab ulfah selanjutnya an-nasabu iku keturunan, kumpul keluarga, ya. Ini mesti, ya, ketika reuni atau reuni keluarga, ya, itu mesti nanti ada ketentraman, rasa tentram, karena ini sudah fitrah. Ini kumpul sampai dulure mesti seneng, ya. Ini sudah fitrahnya, ya. Li'anna korona setuhune al insana menungso, karena manusia yahnu iku condong ala aqaribihi ing atasi pira-pira kerabat. Karena manusia itu senantiasa condong ke saudara-saudaranya. Ya. Mesti kalau misalkan kita punya saudara, ya, itu rasa cinta kita terhadap saudara itu dilebihkan atas yang lainnya, ya. Apakah itu teman atau yang lainnya, ya. Karena ada ikatan darah, ya. Ada ikatan ideologi. Kalau ideologi enggak, ya, karena ada ikatan darah, ya. Karena ada ikatan darah, ya. Sama-sama saudara, ya. Kemudian wa tawaddadu lan saling cinta. Lan saling cinta ilaihi marang aqaribihi, terhadap aqarib itu saudara-saudara atau dulur, ya. Makanya ketika berkumpul dengan saudara, berkumpul dengan keluarga, ya, itu ada rasa tentram di situ. Ya, makanya wong seneng nih misalkan diundang reuni keluarga, arisan keluarga gitu, ya. Ya, makanya senang, ya. Kenapa? Karena fitrah manusia itu senang kumpul ambil dulure. Asal nggak ada perselisihan di situ. Kadang ono, ya, satu atau dua saudara gitu karena berselisih, reuni keluarga, wis gak reunian. Kadang reuni sini ngono-ngono tok misalkan seperti itu. Nah, ini yang keluar dari fitrahnya, ya. Keluar dari fitrahnya. Tapi kalau dalam situasi normal orang mesti senang kalau ketemu dulure, ya. Kemudian beliau melanjutkan wa yakufu lan nyegah al adza ing laraake anhum saking nas. Wa yakufu lan nyegah laraake, ya, al adza ing laraake anhum saking nas, ya. Termasuk salah satu sebab yang lainnya itu tidak mengganggu yang lain, ya. Tidak mengganggu yang lain, ya. Ketika kita berkumpul jangan sampai kita mengganggu yang lain, ya. Kama qala kaya barang kang dawuh
sebagaimana sudah bersabda, kama qala kaya barang kang dawuh an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innar rahima teman setuhune sanak famili, sesungguhnya keluarga, ya, sesungguhnya keluarga idza tamasat tatkalane saling bahu membahu, ya, ketika saling bahu membahu, ya, saling rukun gitu ya. Idza tamasat tatkalane saling bahu membahu, ta'atafat mongko iku asih, mongko iku asih-asihan sapa rahim, maka keluarga tadi akan saling mencintai, ya. Makanya kalau dalam keluarga jangan sampai kita menyakiti keluarga kita, ya. Menyakiti keluarga kita, baik itu dengan perbuatan ataupun dengan ucapan, ya. Terkadang ucapan itu lebih menyakitkan daripada perbuatan, makanya kita harus berhati-hati, ya. Utang-utangan, ya. Malu, ya, karena utang malu ketemu dulu di dewe, ya. Ya. Yang penting nyadari kalau awake ndek utang, jangan sampai gak nyadari, ya. Ini yang lebih parah, ya. Itu. Ndek utang gak nyadari. Ya, kemudian wasalithuha utawi kaping telune khamsah, sebab ketentraman yang ketiga. Sebab ketentraman yang ketiga, al-musaharatu iku musaharah. Musaharah itu apa? Musaharah itu persaudaraan yang disebabkan karena pernikahan. Ya. Besan, morotuwo, ya. Itu musaharah namanya. Jadi salah satu sebab ketentraman yang diturunkan Allah SWT ketika kita sudah menikah, kita dapat keluarga baru. Ya, yang sudah menikah insya Allah merasakan, ya. Yang belum insya Allah akan merasakan, ya, menyusul insya Allah. Nah, dapat keluarga baru itu membuat apa ya, rasa tentram yang baru, ya, rasa tentram baru, ya. Lianna karena setuhune al-insana piro-piro menungso, karena sesungguhnya manusia, ya. Lianna karena setuhune al-insana piro-piro menungso idza ahabba lan tatkalane demen, ya, ketika dia cinta. Idza ahabba lan tatkalane demen airsahu ing bojone insan, ya, ketika seorang itu mencintai istrinya atau mencintai suaminya, ya, airsahu ing bojone insan ahabba mongko luweh demen sapa insan, ahabba mongko luweh demen sapa insan kullaman ing saben-saben wong yantami, ya, sebongso ilaiha marang irsahu atau pasangannya. Irsahu itu pasangan. Jadi kalau seorang manusia itu cinta kepada pasangannya, maka dia juga secara otomatis akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh pasangannya, yaitu keluarganya, ya. Ini secara otomatis fitrahnya seperti itu, ya. Fitrahnya seperti itu. Jadi kalau kita punya istri, ya, maka kalau istri kita punya orang tua yang dicintai oleh istri kita, maka secara otomatis kalau kita cinta pada istri kita, maka kita juga harus mencintai keluarganya, ya. Makanya dalam pernikahan itu, ya, diistilahkan kita tidak hanya menikahi seorang wanita, tapi kita menikahi satu keluarga, ya. Makanya dalam menikah jangan cuma lihat perempuannya, sampai yang delok keluargane pisan, ya. Jangan delok keluargane pisan, ya. Jangan sampai ketika sudah nikah nanti terjadi perselisihan gara-gara apa? Gara-gara kita tidak cocok dengan keluarganya. Nah, bojone cocok, tapi keluargane gak cocok. Nah, ini berbahaya.
Ya, makanya ketika kita akan menikah dilihat dulu, dilihat wanitanya, dilihat keluarganya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'ah li arba'ah. Wong wedok iku dirabi krana petang hal. Ya, litiniha krana agamane. Ya, wali jamaliha krana ayune. Kemudian yang ketiga wali maliha krana hartane. Wali nasabiha lan krana keluargane. Ya. Ada 4 kriteria wanita dalam dinikahi. Ya. Agama yang paling utama. Agama yang paling utama, ya. Kemudian kecantikannya, kemudian hartanya, kemudian nasabnya, keluarganya, dilihat juga keluarganya. Ya. Usahakan kita cari orang yang keluarganya bagus, ya. Keluarganya bagus, ya. Terus beliau melanjutkan yang bawah, ya, yang bawah. Qala usdawuh sapa Khalid ibnu Yazid ibni Muawiyah bin Muawiyah, ya, berkata Khalid bin Yazid bin Muawiyah, beliau mengatakan kana, ya, ono iku luweh abghadu, ya, benci, kana ono abghadu iku luweh benci ini, ya, ada hal yang paling dibenci, ya, khalqillahi, dari makhluk Allah, ya, makhluk Allah, ya. Kana ono abghadu khalqillah iku luweh benci-benci ini makhluk ya Allah, orang yang paling dibenci, ya, gampangnya gitu. Ilayya, marang ingsun, ya, kepada Khalid, ya, jadi Khalid ini mengatakan orang yang paling aku benci. Beliau mengatakan alu Zubairi, sopo keluargane Zubair, ya. Jadi saya dulu itu sangat membenci keluarganya Zubair. Kemudian beliau mengatakan hatta hingga, ya, hatta hingga tazawwatu, ngerabi ingsun minhum, saking Ali Zubair, dari keluarganya Zubair, sampai akhirnya saya itu menikahi salah satu dari keluarga Zubair. Fasoru mongko dadi yo Ali Zubair, maka Ali Zubair tadi, ya, itu menjadi iku ahabba khalqillah, luweh temen-temene makhluke Allah ilayya marang ingsun. Maka keluarga Zubair tadi menjadi keluarga yang paling aku cintai di antara manusia yang lainnya, ya. Jadi beliau ini pernah membenci satu keluarga, kemudian ketika dia sudah menikah dengan salah satu dari keluarga tersebut, jadilah keluarga yang pertama dibenci jadi paling dicintai, ya. Ini salah satu manfaat dalam menikah, ya. Manfaat dalam menikah, ya. Warabi'uha, utawi kaping papate, khamsah, yang keempat, ya, alasan atau sebab ketentraman. Sebab yang keempat, albirru, iku kebagusan. Albirru, kebagusan. Albirru itu berbuat baik, ya, albirru itu berbuat baik. Itu salah satu sebab ketentraman, ya. Kita bisa merasakan, ya, apa nek sampean hidup dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang pencuri, pencopet, ya, begal sembarang kalir, ya. Gak ana tentrem ya, sampean turu gak turu, ya. Jangan turu gak turu, lawangnya double 5, ya. Jadi seperti itu, ya. Salah satu sebab ketentraman adalah kebaikan, ya, adalah kebaikan. Kalau kita punya keluarga yang baik, tetangga yang baik, lingkungan yang baik, ya, itu salah satu sebab ketentraman.
Wa huwa lan utawi bir ya. Iku al-ihsanu gawe bagus. Al-ihsanu gawe bagus itu berbuat bagus, berbuat baik. Ilan nasi marang piro-piro manungso. Ya, jadi albir itu berbuat baik terhadap manusia. Ini adalah salah satu sebab ketentraman. Qala syairu usdawus sapa wong kang ahli syair. Berkata seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan, ahsin ilan nasi, gawe bagus siro marang piro-piro menungso. Berbuatlah baik terhadap manusia. Ini kata penyair tadi. Ahsin ilan nasi, gawe bagus siro marang piro-piro menungso. Tasta'bid qulubuhum, mongko dadi bendoro apa piro-piro atine nas. Bendoro itu menjadi hamba. Ya, menjadi hamba. Jadi artinya ahsin ilan nas, berbuat baiklah terhadap manusia. Tasta'bid qulubuhum, maka hati-hati manusia akan menjadi hambamu. Ya. Maksudnya luluh. Ya. Luluh, tunduk, ya. Karena apa? Perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita. Faqalama mongko dadi maka selama gitu. Faqalama itu artinya maka selama. Faqalama mongko dadi ista'bada bendoro. Bendoro itu hamba, ya. Ista'bada bendoro al-insana ing menungso ihsanu apa kebagusan, ya. Maka selama kita berbuat baik, ya, maka perbuatan baik kita itu akan membuat manusia menjadi seorang hamba, ya. Jadi salah satu kunci, ya, kita ingin menarik hati manusia adalah dengan berakhlak mulia, dengan berbuat baik terhadap mereka. Nah, ini salah satu kunci, ya, salah satu kunci untuk menarik hati manusia. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalkan contoh orang yang luar biasa dalam berbuat kebaikan. Wis kaono sing nandingi Kanjeng Nabi, ya, ketika berbuat baik luar biasa. Sampai orang yang ingin membunuhnya diampuni semuanya. Ya, diampuni semuanya kecuali beberapa. Ketika Rasulullah di Mekah itu, ya, ketika Fatul Makkah, beliau mengatakan pada kaum Quraisy yang dulu sudah nyiksa beliau, nyiksa orang-orang kaum muslimin, ya, sudah memboikot beliau dan keluarganya. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika datang ke Mekah? Ya, idzabu fa antum mutlaqa. Wis nyingkriyo, kamu kabeh bebas. Ka ono wales-walesan, ka ono dendam-dendaman. Wis padha bebas kabeh. Ya. Itu kata Rasulullah SAW. Hati beliau sangat lapang karena kebaikan beliau. Ya. Akibatnya apa? Banyak sekali kaum orang-orang Quraisy yang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Banyak sekali kaum Quraisy yang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan orang-orang di luar orang Quraisy. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah SWT dan juga Fathul Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sangat banyak. Gara-gara apa? Cuma satu, gara-gara akhlak dan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhlak dan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, ya, musannif atau penulis melanjutkan. Al-musannif beliau mengatakan wa khamisuha lan utawi kaping 5 khamsah. Lan utawi kaping 5 khamsah. Sebab yang kelima. Sebab yang kelima supaya kita merasa tentram. Ya. Iku al-ikha'u seduluran. Nah, sebab yang kelima itu adalah persaudaraan. Dalam artian bukan persaudaraan dalam keluarga atau ikatan darah, ya, tapi
persaudaraan ya sesama manusia. Nah, ini yang menyebabkan rasa tentram, rasa tentram. Beliau melanjutkan, kama akho, kaya barang kang seduluran, ingma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadikan saudara. Ya, menjadikan saudara. Jadi membuat mereka bersaudara. Siapa yang dijadikan saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Halaman selanjutnya, bainal muhajirina, iku tetep ing dalam antarane sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor. Antara sahabat muhajirin, yaitu sahabat yang datang dari Mekah menuju Madinah, wal ansori dan sahabat ansor, orang-orang Madinah asli yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Nah, mereka disaudarakan ketika hijrah ke Madinah. Orang-orang Mekah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Amu dadi dulur iki, ya. Jadi saudara, ya. Nah, ini salah satu sebab ketentraman, ya. Ya, bahkan terkadang saudara yang bukan sedarah itu terkadang rasa persaudaraannya lebih kuat daripada yang sedarah. Nah, ini ada ya, terjadi. Ya. Kalau mungkin di perkotaan ya, kalau kita di kultur kehidupan kota ini sudah mungkin jarang, apalagi perumahan ambek tonggone gak kenal ya. Tapi kalau sampai nang deso ya, itu masya Allah, masih dulure itu terasa seperti saudara ya. Ya, ini juga kita rasakan ya. Tempat kakek nenek kita itu di Trenggalek sana, di pucuk gunung ya. Itu subhanallah ya. Jadi rasa persaudaraan masih dulure itu kayak dulur. Ya, itu kayak dulur ya. Atau di desa-desa ya, nek sampean hidup di desa ya. Kalau sekarang saya mungkin ya tinggal nang Jombang ya, di Jombok sana. Itu luar biasa, guyub rukun orang-orangnya ya, guyub rukun ya. Jadi sampean bangun omah gak bingung-bingung ngelek tukang, ngelek kuli ya. Sampean tinggal nyiapkan makan, sudah orang-orang gerak sendiri. Omah ngadeg dhewe, sing penting sampean kei mangan ambek kopi ya. Nah, ini salah satu bentuk rasa persaudaraan. Nah, ini yang jarang terjadi di kultur masyarakat perkotaan ya, atau perumahan ya. Rasa persaudaraan itu kurang ya. Kadang tonggo mepet gak kenal. Kenapa? Saking jarang mulih ya. Mbah nanggone mbah nanggone gedung KPK ta mbah nanggone ya. Jadi jarang mulih ya. Tapi kalau sampean hidup nanggone kehidupan orang-orang yang di sana, petani, nelayan ya, yang biasa nang sawah, yang biasa macul ya, itu masya Allah guyub rukun ya, guyub rukun. Kemudian beliau melanjutkan, litakwa krono takwa, itu tulisannya takwa ya, itu salah ya. Krono nguatake, takwa itu menguatkan maksudnya. Kawayakui itu kuat ya. Litakwa supaya kuat gitu maksudnya. Itu bukan takwa. Litakwa supaya kuat. Supaya kuat robitotuhum utawi persembungane muhajirin wal ansor. Supaya kuat ikatan di antara mereka, antara orang-orang muhajirin dan ansor. Makanya dipersaudarakan. Wa tazidu ulfatuhum, lan dadi tambah apa perdamaiane sahabat muhajirin wal ansor. Ulfatuhum tadi ya, rasa tentramnya, bukan perdamaiannya ya. Karena orang sahabat muhajirin dan ansor tidak pernah berkelahi ya. Tidak pernah berkelahi ya. Ada mungkin beberapa kali, sekali ya enggak salah ya. Ya. Tapi secara umum mereka tidak pernah berkelahi. Maka di sini bukan perdamaian, tidak pernah berperang soalnya. Tapi ulfah itu artinya ketentraman ya. Tidak tepat kalau diterjemahkan perdamaian. Wa tazidu ulfatuhum, lan dadi tambah apa
ketentraman sahabat Muhajirin wal Ansar. Wa amalan onopun utawi fadlul ulfati, keutamaan perdamaian atau ulfah, keutamaan ulfah. Nah sekarang apa keutamanya? Kalau tadi sebab-sebabnya, sekarang keutamaannya apa? Fal ifadatu mongko iku awe faidah, wal istifadatu lan ngalap faedah. Ya, awe faedah itu bisa memberikan faedah, manfaat, wal istifadah dan mengambil manfaat. Ya, saling bertukar kemanfaatan. Ya, baik itu berbentuk materi, ya, sing ketok moto, atau non materi sing gak ketok moto. Ya, saling bertukar manfaat. Ini salah satu keutamaan ketentraman. Ya, nek tentrem ambek dulure ambek koncone, ya, iki saling memberikan manfaat. Nek koncone ketok kene duit diutangi, kanca situke ketok koyok down atau apa dinasihati, diberi semangat, dimotivasi. Ya. Jadi saling memberikan manfaat. Wa ta'awunu lan pertolongan. Ya. Wa ta'awunu lan pertolongan alal birri ing atase kebagusan, wa taqwa lan takwa. Kemudian saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini salah satu keutamaan tentram. Ya, kita bisa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono kabeh. Ya. Wa bidzalika dan dengan itu semua, ya. Dengan itu semua, ya. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono kabeh. Tastaqimu bisa dadi jejeg, bisa berdiri kokoh, gitu ya. Tastaqimu bisa dadi jejeg, bisa berdiri kokoh. Al ahwalu apa pira-pira tingkah. Al ahwalu apa pira-pira tingkah, maksudnya keadaan-keadaan. Ya. Jadi kondisi, ya. Ya, itu jadi kokoh. Ya. Gampangannya apa istilah modernnya itu jadi stabilitasnya terjaga, ya. Karena ini musim politik maka kita bicara sedikit bahasa seperti politik, ya. Stabilitasnya terjaga. Ya. Jadi stabilitasnya terjaga. Wa ta'tadilu lan dadi sedengan. Wa ta'tadilu lan dadi sedengan. Nah, itu sebenarnya bukan sedengan. Sedengan itu enggak cocok kalau menerjemahkan ta'tadilu. Ta'tadilu itu menjadi sama artinya dengan tastaqim, menjadi lurus, ya, atau menjadi kokoh, ya. Bukan sedengan, ya, bukan sedengan. Wa ta'tadilu lan dadi kokoh, ya. Al umuru apa pira-pira perkara. Ya, jadi stabilitas, ya, itu tadi. Ya, jadi stabilitas itu terjaga. Wa ta'tadilu umuru lan dadi kokoh apa pira-pira perkara. Ya. Qala Allah Ta'ala ustawu sapa Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala ustawu sapa Allah Ta'ala. Wa'tasimu lan padha cecekelan sira kabeh, ya, berpegangan. Ya. Wa'tasimu lan padha cecekelan sira kabeh, berpegang teguhlah kalian bihablillahi kelawan apa ini? Tampara. Bihablillah itu tali, ya. Kelawan tali Allah, ya. Bihablillah. Ya, bihablillah kelawan tali ini Allah, ya. Wa'tasimu lan padha cecekelan sira kabeh bihablillah kelawan tali ini Allah. Jami'an hale kabeh. Wala tafarraqu lan aja padha perencah-perencah sira kabeh. Perencah-perencah itu berpecah belah, ya. Ini salah satu apa yang diajarkan oleh Islam, yaitu kita senantiasa berusaha untuk menjaga
persatuan dan kesatuan, ya. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Itu adalah sebab terbesar kita mendapatkan ketentraman dalam hidup. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kalau ada pertanyaan, ana sing takok? Enggak ada. Ya. Nggih. Oh, nggih. Ya napa nek sakjane pengajian itu diawali dengan kirim donga Pak. Dengan Nabi, para rasul, nabi, malaikat, leluhur, para wali, jenengan, lho para jamaah mriki mboten boten. Oh, nggih. Ya. Jadi kita mulai ada masukan ini gimana kalau mulai pengajiannya dengan kita kirim doa. Insya Allah kita akan mulai pengajiannya dengan kirim doa terhadap diri kita semua, ya. Karena kita semua itu butuh doa, ya. Karena kita semua butuh doa. Dan kita mulai pengajian kita dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena sebaik-baik doa kepada Rasulullah adalah solawat, ya. Solawat sing akeh, sing akeh, ya. Insya Allah kalau kita mulai, insya Allah kita mulai dengan doa terhadap untuk diri kita semua dan juga bersalawat pada Rasulullah SAW. Ini saran yang bagus sekali, ya. Karena kadang kita lupa kalau kita punya Allah SWT, lali ndonga. Kadang manusia itu lali ndonga, ya. Punya masalah dipikir dewi, akhirnya sumpek jadi gendeng, ya. Lupa kalau dia punya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.